Tahun baru banyak banget recap-recap per konten-kontenan per worth it-an yang gue bahas lagi. Nah, budget 1 jutaan ya di tahun 2024 daripada beli iPhone, mending beli HP yang lagi kalian lihat ini. Mending sikat HP yang lagi kalian lihat ini. Ya ini apa sih? Ya mungkin buat para fanboy Xiaomi tau lah ini apa ya kan. Nah, HP ini tuh jauh lebih worth it daripada si Pixel. Bang, tapi kan Pixel itu kameranya overkill banget. Harga 1 jutaan bisa ngalahin iPhone. Iya, cuman kalau lu pilih Pixel, lu tuh nggak bakal nyaman pakainya. Pertama masalah image, sinyal, terus masalah spare part. Kalau HP lu jatuh, layar retak, kameranya bermasalah, baterainya kembung. Lu ya di luar Jakarta bakal kerepotan untuk servisnya. Kita kalau untuk jangka panjang harus mikirin ke situ juga dong, ya kan? Kan kita nggak tahu HP kita bakal aman-aman aja atau nggak, ya kan? Nah kalau lu sikat Pixel, bagus HP, cuman ya begitu, ya kan? Nah kenapa nggak iPhone aja bang? iPhone di harga 1 jutaan kan juga bagus-bagus juga. Permasalahannya boy, ya kan? iPhone yang harga 1 jutaan yang kita samakan dengan Redmi yang ada di video ini bakal gue gibahin ini, itu HP-nya udah kelewat jadul. Kalau lo pilih iPhone, mendingan Redmi lah, sumpah dah. Karena persentasenya kalau lo pilih iPhone second yang harga 1 juta, itu agak resiko karena rata-rata spare part udah gantian. Tapi beda sama si Redmi ini. Gue lebih ngejamin ya kalau lo beli handphone second yang 1 jutaan, itu udahlah Android aja. Pertama, spare partnya lo masih bisa terjamin dapet yang ori-orian. Jujur kalau lo nanya ke gue kan punya toko handphone juga. Dari ratusan unit, mungkin udah ribuan unit yang gue jual, rata-rata HP yang beredar itu yang kebanyakan masih ori, itu kayak Redmi, Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, itu masih ori, masih banyak yang ori. Ada yang KW, cuman resiko orinya rata-rata kalau yang second itu masih pada orian semua, beda sama iPhone. So dari poin ini aja, sebenarnya kalau kita bandingkan sama iPhone di harga sama-sama 1 juta, jauh lebih worth it si Redmi ini. Nah, ngomongin soal kamera HP ini juga jauh lebih modern daripada iPhone yang harga yang sama. Bang, tapi kan iPhone kan flagship, mantan flagship. Kok lu bandingkan pula? Gue bukan ngebandingin HP ke HP-nya boy. Gue ngebandingin budget. Lu budget 1 jutaan, value-nya lebih tinggi mana? Nah, ngomongin soal kamera Redmi ini bisa diadu sama iPhone yang harga 1 jutaan. Cuman ini gue pakai ilustrasi aja ya di iPhone yang ada di sebelah kanan ini. Nah kalau ngomongin soal feature, lu bisa lihat tuh. Icon-icon yang bisa dipencet-pencet di bagian atas kamera, menu atas kamera itu lebih banyak daripada si Apple Kerouac. Nah ngomongin soal fitur yang ada di kamera iPhone itu B aja, biasa aja. Even sampai ke iPhone XR sekalipun yang harganya berkali-kali lipat si Redmi ini. Cuman buat quality ya ada harga ada rupa. Di dunia ini ada harga ada rupa. Tapi kalau gitu bagusan iPhone dong. Kalau gitu bang ya meskipun fiturnya dikit tapi kamera bagus gimana dong? Oke, makanya lo tonton dulu video nggak jelas ini. Karena bakal gue kasih lihat semua detailnya. Nah, kalau buat soal fitur, jelas iPhone kalah jauh. Ya, buat quality menang sedikit lah. Sekarang kita bahas untuk kamera si Redmi ini. Kalau dibandingkan sama iPhone, jelas beda jauh. Fiturnya jauh lebih banyak si Redmi ini kemana-mana. Jadi gini, kalau lo budget 1 jutaan, lo pengen HP utama buat dipakai, tapi lo pengen punya HP satu-satunya buat lo pakai nih, daily buat harian. Dan budget tuh ngepas banget, ngepres cuma 1 jutaan. Mendingan lo pilih si Redmi kayak gini. Contohnya kayak gue pegang ini, Redmi Note 10. Kenapa? Karena sayang men, lu duit 1 jutaan buat iPhone, fitur kameranya dikit dan kualitasnya nggak terlalu beda jauh. Sedangkan kalau lu pilih Android, ya harga 1 jutaan itu fiturnya jauh lebih banyak. Jadi bisa kepake lah, lebih kepake lah ke seharian lu dah. Bisa lu obrak-abrik lah kameranya. Dan ini lu bisa lihat tuh fitur-fitur itu jauh banget lebih banyak. Nah ngomongin soal kualitasnya sebeda apa sih? Jadi gini, antara kalkulasinya gini, value-nya ya, antara fitur yang dikasih sama Redmi dengan kualitas yang nggak jauh beda sama Apple, sejauh apa sih kualitas perbedaannya? Ini sama-sama gue jepret ya, yang sebelah kiri pakai Redmi Note 10, yang sebelah kanan ya gue jepret pakai iPhone. Nah di sini lo bisa lihat ya dari sisi kualitas antara kedua handphone ini sebenarnya mirip-mirip banget. Ya I know kalau buat video quality iPhone is still the best, but kalau kita ngomongin soal harganya, value-nya, lo dikasih budget 1 jutaan, lo dikasih fitur yang banyak, itu more than enough. Nah ini gue kasih lihat, kalau disamakan, kalau di zoom tuh bisa nyamain ya kan. Si Redmi ini bisa nyamain si quality sikit-sikit si iPhone ini, lo bisa lihat tuh. Bang tapi itu kan kontrasnya beda jauh bang. Si iPhone tuh kontrasnya kayak lebih natural, lebih hangat gitu. Iya itu karena kontras layarnya, karena
warm di layar iPhone tuh emang sedikit lebih hangat. Tapi lu bisa lihat nih, kalau di zoom hasil jepretan Redmi ini nggak kalah boy, gila sih Redmi ini. Nah ini gue kasih bukti kalau si iPhone itu memang kondisi layar ya, kalau ori, ini layar ori yang ada di iPhone ya, gue kasih ilustrasi contohnya. Itu memang sedikit lebih hangat ketimbang si Redmi ini. Jadi wajar tadi kalau lu lihat dari kualitas fotonya, si Redmi ini hasil jepretannya kayak gimana gitu. Cuman aslinya jauh lebih bening, jauh lebih daripada apa yang lu lihat di layar si Redmi ini. So menurut gue untuk masalah kamera, kalau lu bisa ngasih nilai dibandingkan dengan iPhone sejutaan, gue tetap ngasih nilai Redmi ini jauh lebih baik ketimbang iPhone. Karena antara fitur dan kualitasnya nggak jauh beda kok. Lu bisa lebih oprek lebih dalam untuk hasil foto ya di si Redmi ini, dan jauh lebih kepake handphone ya, layar lebih besar, baterai lebih besar ya kan, dan harga jualnya juga cukup stabil sama si Redmi ini. Jadi kalau lo beli Redmi itu one of the best lah. Salah satu handphone yang lo jual balik itu kayak lebih mudah, orang semua tahu ya kan. Dan ngomongin soal kamera, udah menurut gue ini udah kasih bukti ya bahwa kamera Redmi ini bisa juga kok nyaingin kamera iPhone 8. So kalau dipakai HP ini di tahun 2024 apa sih yang lo rasakan ya kan? Apa sih rasanya feelnya pakai HP yang harga sejutaan di tahun 2024. Oke, yang pertama gue coba jelasin dulu dari sisi build materialnya, quality materialnya. Nah, di sini gue coba tekan-tekan tombol volume up and down sama tombol power. Ini empuk. Nah, permasalahannya kenapa gue bilang ini empuk? Karena handphone ini lu bayangin udah bertahun-tahun nggak ada masalah dan biasanya tuh mengeras. Kalau HP-HP murah tuh kayak udah mulai nggak enak. Tapi tombolnya tetap empuk dan kalau dipegang handphone ini masih berasa solid dan nggak berasa ringan tapi nggak terlalu berasa berat banget. Nah, bagian materialnya ini kalau pecah, kalau retak, kalau jatuh itu murah banget. Lu bisa beli dimanapun. Lu di counter pinggir jalan, bang nih HP gua retak nih, tolong dong servisin. Ya hampir semua counter bisa nerima si Xiaomi ini. Cuma kalau lu pilihnya Huawei, lu pilihnya Pixel, ya counter juga garuk-garuk pala nyari spare partnya di mana nih gue ya kan. Nah itu salah satu kenyamanan yang lu bakal rasakan kalau lu beli produk Redmi. Nggak hanya Redmi aja, gue kasih contoh yang paling simpel. Lu pilih Samsung, lu pilih Redmi, lu pilih Vivo, handphone kayak gitu tuh spare partnya tuh bejibun. Jadi kangkang servis tuh enjoy aja gitu. Kalau HP lo suatu saat kenapa-napa. Nah, yang lo rasakan di tahun 2024 kalau pakai HP ini, yang pertama layar. Nggak semua HP sejutaan baru itu dikasih layar AMOLED ya. Ya susah ya. Nggak semua juga HP Android second harga sejutaan di tahun 2024 itu AMOLED ya kan. Permasalahannya, handphone ini udah AMOLED boy. Dan permasalahannya lagi, handphone ini enak kok dijadiin masalah. Iya, karena masalahnya HP sejutaan tuh jarang yang layar enak. Redmi ini layar ya, wah. Gue tuh ya kalau bikin video gibah review handphone gitu, handphone itu biasa gue pakai dulu setengah hari biasanya ya paling lama. Dan itu yang gue rasakan memang handphone ini enak. Lu bisa lihat tuh gue tes kata-kata tuh. Gue ngetik tadi lu bisa lihat nggak gue cut ya. Itu nggak ada mistouch. Tandanya gue merasa nyaman sama layar handphone ini. Ketikannya enak. Dan lu bisa lihat layarnya tuh gede. Lu coba lu bandingin sama iPhone yang harga sejutaan, nggak bakal dapat layar segede ini boy. Jadi udah one of the best lah. Dan ngomongin soal baterai, iya memang baterainya ini nggak seawet dulu saat awal-awal handphone ini kondisi baru ya. Cuman baterai ini tetap jauh lebih irit dan jauh lebih awet daripada baterai iPhone. Jauh banget. Lu mau bandingin sama apa? iPhone harga sejutaan nggak ada yang bisa ngalahin baterai si Redmi ini, jauh kemana-mana. Oke, sekarang gimana kalau dibandingin dengan iPhone? Yaudah gue sejutaan beli iPhone aja lah, tetap nggak percaya apa kata lu bang. Oke, yang gue rasakan sini, iya, iPhone itu berasa eksklusif, masih mau harga sejutaan sekalipun masih berasa eksklusif karena dia iOS yang nggak open source kayak si Android punya. Jadi berasa kayak premium aja gitu icon-icon apps-nya ya kan. Dan tapi permasalahannya seenak-enaknya handphone, apalagi iPhone jadul yang harga sejutaan. Yang pertama panas, yang kedua cenderung lemot, yang ketiga udah nggak dapat updatean iOS terbaru, yang keempat layarnya kecil karena iPhone sejutaan, you know size-nya apa aja sih. Yang keenam ya yang terakhir, baterainya kecil. Jadi dari sisi pemakaian pun, kalau lu nggak punya HP sama sekali dan lu pengen HP buat utama, sayang sekali duit sejutaan buat beli sebuah iPhone karena baterainya terlanjur boros. Yang namanya kalau lu HP utama, otomatis HP-nya intens lu pakai ya buat daily kah, buat emang menunjang kerjaan lu kah, handphone itu bakal boros dan bakal lebih cepat panas lah. Tapi tidak dengan Redmi ini karena baterainya besar, layarnya besar, jadi jauh lebih nyaman dipakai. Ini menurut kalkulasi gue ya kan.
Dan nggak semua Android itu harga sejutaan dikasih AMOLED, dan nggak semua Android harga sejutaan itu udah dapet Type-C kayak gini. Jadi menurut gue si Redmi ini udah cukup all package lah buat dijadiin HP utama yang pemakaian ringan atau handphone kedua. Jadi ya ini salah satu HP terworth it sih menurut gue di tahun 2024.